Bikin puisi nyata gak gampang ya. Mikirnya udah bingung. Lah bro, gue aja masternya bro, bantuin gue. Woi, bikin puisi ya? Iya bro. Siap. Ruang Profesi. Halo Bro Gale. Halo Bang Reza. Apa kabar bro? Sehat-sehat, alhamdulillah, baik-baik. Baik ya. Wah, Benar. luar biasa nih bro. Ya tadi gila ya, gue mau bikin puisi nyata gak gampang coy. Iya. Dan lu mau mikir judulnya gue udah bingung. Iya, benar-benar karena ada prosesnya ya memang. Benar-benar ya, sorry bro. Langsung aja lah ya. Gue senang nih lu datang ke sini. Selamat datang lah di Ruang Profesi. Kita bisa ketemu seperti yang udah sebelumnya kita udah ngobrol kan. Kita akan banyak cerita nih tentang latar belakang lu nih. Ini menarik banget, jujur menarik banget. Gue tuh dari awal pasti kasih tahu narasumbernya, salah satu yang kita undang, wah Bro Gale, guru dan penulis serta sastrawan ya. Wah, itu gila sih, keren banget bro. Mungkin bisa kenalin diri sama cerita sedikit lah. Sekarang profesi berarti sebagai guru ya? Iya, guru. Jadi nah, kenapa itu bisa sekarang menjadi guru? Latar belakang awalnya gimana ceritanya? Iya, awal mula gue jadi guru. Jadi gue sekarang ngajar di SMA Makarios. Guru bahasa Indonesia, ngajar SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Latar belakang atau awal mula kenapa gue memilih jadi guru gitu ya, karena ada semacam keresahan dalam diri gitu. Melihat generasi muda itu terkait distribusi pengetahuan itu tidak merata gitu. Akses pengetahuan, akses ilmu gitu itu masih belum merata gitu. Jadi ada keresahan dalam diri bahwa ternyata kita itu butuh generasi muda sebagai pemimpin bangsa ya kan. Pemimpin bangsa itu harus memiliki ya selain dari kecerdasan itu juga dari nilai moral ya, dari nilai spiritual. Maka dari situ gue ingin mencoba ya sumbangsih lah. Jadi beberapa dari ilmu yang gue punya gue tuangkan dan gue menjadi guru mengajar bahasa Indonesia. Mengajar bahasa Indonesia SMA ya? Iya, SMA. Nah, dulu SMA. Kuliahnya di mana? Di UNJ. Oh, UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Emang di UNJ banyak seniman ataupun juga guru-guru ya dari sana ya? Iya, ada dari situ. Wah, keren. Jadi sebenarnya lu udah punya visi kenapa pengen jadi guru? Iya, dari awal-awal kelas 3 SMA lah ya, tuh udah kepikiran ketika menjadi guru tuh enaknya apa dan manfaatnya apa ya, karena yang paling utama adalah manfaatnya sih sebenarnya. Selain itu karena ketika kita bisa memberi ilmu dan anak-anak itu mengetahui ilmu itu dan have fun gitu, enjoy gitu ketika belajar tuh tidak merasa tertekan ya, tapi belajar tuh harus merdeka gitu karena ada konsep merdeka belajar. Pada dasarnya mereka belajar bukan karena disuruh ataupun beban, tapi dari diri hati sendiri mereka ingin belajar karena keinginan gitu, passion mereka untuk belajar. Betul. Gitu. Mereka butuh ilmunya. Gitu. Iya, betul. Nah, tetapi kenapa bahasa Indonesia? Nah, ini sangat menarik juga. Kenapa bahasa Indonesia? Nah, karena ada pandangan umum gitu ya, stereotipnya gitu. Kenapa sih orang lu tinggal di Indonesia belajar bahasa Indonesia, ngajar bahasa Indonesia, kenapa gitu kan? Nah, ini ternyata tidak semudah itu orang mengatakan bahasa Indonesia itu mudah gitu kan. Kalau kita lihat mungkin ada teman-teman itu mungkin dinilai ujian nasionalnya terkadang nilai bahasa Inggris lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Ada yang seperti itu mungkin kan. Nah, itu dari situ semacam ada keresahan karena bahasa Indonesia itu pada dasarnya luas, bukan hanya tentang bahasa sehari-hari, tapi ada juga namanya sastranya. Nah, sastra itu bagian dari seni gitu, dari seni. Jadi seperti kita lihat kalau ada film, ada novel, itu pun berawal dari sastra, dari tulisan. Dari film itu kan ada scriptwriter, nah itu juga dari bagian dari sastra juga. Bisa seperti itu. Kembangkan. Kayak sekarang kalau kita ngobrol bahasa Indonesia tapi biasa aja. Iya, gitu ragam kan. Santai gitu. Betul, ragam santai. Sedangkan kalau misalkan dalam yang dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun juga tadi skrip film dan lain-lain itu semua ada ilmunya ya? Ada ilmunya, betul, secara detail gitu. Jadi nggak sembarangan lu bisa langsung nulis gitu? Iya, ada prosesnya sih gitu kalau untuk dapat ilmunya gitu. Oke. Udah berapa lama berarti jadi guru bahasa Indonesia? Kalau untuk jadi guru bahasa Indonesia itu dari 2016. Tapi kalau untuk menjadi guru eskul dari 2013 saat masih kuliah. Wah, pernah ikut jadi guru ekskul? Eskul teater. Iya, ngajar di SMA di sekolah-sekolah ngajar eskul teater. Di banyak sekolah berarti nggak satu sekolah di aja? di beberapa sekolah, di banyak sekolah gitu. Oke, dan itu masih nggak kalau ngajar teater sekarang? Kalau eskul teater sih karena sekarang mungkin pandemi itu jadi enggak sih. Tapi pernah kita gue ngajar teater juga. Itu via online, itu juga. Iya, via online bisa. Ada sekarang memang adaptasi banget sih ketika masa pandemi ini tantangan banget, itu bisa via online. Berakting dengan online. Ya, event sekolah juga kan masih online betul. Sekarang ya. Itu jadi ngasih banyak kerjaan gak tuh? Enggak sih sebenarnya, bagaimanapun kita kan manusia tuh dan guru gitu ya. Adaptif sih, bisa menerima tantangan zaman gitu ya. Kalau kita dulu juga belum ada teknologi, belum ada handphone, misalnya generasi pakai pager gitu misalnya, itu kan beradaptasi, berubah gitu kan. Dan dari situ
ya gue bisa menerima itu, dan itu ya kita harus mau nggak mau, dan itu memang tantangan gitu kan. Iya benar juga. Ya bagaimanapun harus berubah, kalau enggak malah nggak belajar. Iya ya kan. betul. Ya walaupun memang pasti banyak challenge lah ketika namanya online kan, nggak semudah seperti lu waktu ngajar tatap muka gitu kan, tapi ya pada hasilnya juga berjalan dengan baik kan. Iya, mungkin ada beberapa kendala misal dari masalah sinyal misalnya, terkadang tiba-tiba mati lampu atau wifi sedang error bla bla bla, itu hal seperti teknis seperti itu ada juga. Betul. Ya karena memang di Indonesia sendiri kalau untuk jaringan internet kan masih tidak se-sustainable di negara-negara maju lah. Tapi ya sekarang udah oke lah ya. Iya. Udah oke lah ya. Oke. Nah, sebenarnya gini, selain guru ada hal yang gue temuin karena pada saat narasumbernya namanya Galek, gue browsing tuh ada di Wikipedia coy. Iya, makanya gue juga sebenarnya baru tahu nggak lama ini sih, gue iseng-iseng juga. Mungkin ada temen gitu tuh siapa gitu orang yang memperhatikan kasanah ataupun skena sastra di Indonesia mungkin gitu ya. Nggak tahu kenapa ada gitu, mungkin karena beberapa di media gitu ya. Ada orang iseng atau apa, ada yang penyunting Wikipedia masuk ke situ, gue juga nggak tahu. Iya, ada nama lu di Wikipedia sebagai penulis dan sastrawan, men. Itu benar. Iya, maksudnya datanya sesuai valid setelah gue lihat. Iya, benar gitu. Termasuk karya-karyanya. Karya-karyanya benar. Dan pencapaian. Iya, itu juga sesuai. Coba pencapaiannya apa aja? Ketika lu menjadi penulis dan sastrawan, berarti kan di samping sebagai guru ya. Itu juga melakukan menulis dan sastrawan itu apa aja? Pencapaiannya dulu deh. Pencapaian. Yang alhamdulillah tuh ya waktu itu tahun lalu 2019 itu ada dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dari Kemendikbud, dari Badan Bahasa, itu memberikan penghargaan namanya Acarya Sastra. Acarya Sastra itu maksudnya adalah pendidik ataupun guru yang menulis karya sastra, lalu karya itu bisa bermanfaat, memang berkualitas juga, dan dari situ penilaiannya adalah dari karya dan dedikasi untuk pengajaran di bidang sastra. Dan alhamdulillah gue dapat dari tanda tangan ataupun dari sertifikat dari Kemendikbud, dari Pak Nadiem, itu masuk dari situ. Wah, udah Pak Nadiem ya? Berarti belum lama dong. Belum lama, makanya 2019 tahun lalu ya benar. Iya, tahun lalu ya. Wah. Nah, itu udah kalau di menulis sendiri sama ya anggaplah menjadi seorang sastrawan, di sini udah berapa lama? Kalau untuk proses menulisnya gitu ya. Kalau proses mungkin dari 2013 udah nulis ya. Udah mulai nulis dari 2013, nulisnya waktu itu naskah drama. Karena kan ngajar teater dan pentasin juga, dari naskahnya itu dipentasin dari 2013 untuk nulis seriusnya ya, mulai serius 2013 itu. Tapi kalau untuk nulis iseng mungkin masa SMA pasti semua pernah ya, nulis di blog, nulis di apa gitu. Itu tapi udah lakukan itu. Udah di SMA. Itu nulis di blog ya iseng-iseng sih waktu itu. Terus juga pernah masuk koran waktu itu di SMA. Nah, itu mungkin jadi semacam turning point lah ya, jadi turning point, jadi wah ini kayaknya gue cocok ataupun gue bisa nih jadi penulis gitu. Mungkin saat itu ketika karyanya ataupun opini lah waktu itu ya, opini di salah satu koran tembus. Itu saat kelas 11 atau kelas 2 SMA. Dari situ. Jadi dari SMA udah nulis meskipun cuma iseng. Iya, meskipun awalnya cuma iseng aja gitu kan. Namanya SMA kan kadang curhatan atau opini gitu kan gitu. Lalu puisi dan seterusnya. Wah, gila, menarik juga ya. Nah, memang di sana waktu kuliah lu belajar tentang itu? Iya, secara struktural, secara ilmu itu gue pelajari tentang sastra, tentang bagaimana menulis yang baik sesuai gramatika dan seterusnya. Right. Jadi sekarang berdalam dan akhirnya benar-benar jadi seorang penulis dan sastrawan. Siap. Wah, dengan pencapaian tadi ya. Langsung dapat dari Kemendikbud ya. Iya, dari kementerian, dari menteri. Oke. Nah, kalau dari karya sendiri lu punya berapa karya untuk sastra? Sejauh ini karya untuk puisi ataupun buku tunggal gitu ada 2. Buku puisinya pertama Skenario Menyusun Antena, kedua Asteroid Dari Namamu. Nah, yang kedua ini yang itu salah satu indikatornya dapat penghargaan dari Acarya Sastra Kemendikbud, itu judulnya Asteroid Dari Namamu. Asteroid Dari Namamu itu buku tentang puisi. Buku puisi ya, berhubungan temanya tentang sains, tentang ilmu pengetahuan alam, tentang sosial juga ada gitu. Dan itu salah satu yang bisa bilang lu paling suka dan lu banggakan. Setidaknya sejauh ini ya mungkin. Ya, sejauh ini itu mungkin itu yang ada dapat tanggapan positif dari pembaca itu. Alright. Nah, selain dari sisi dari karya-karya itu pasti juga kan menghasilkan sebuah pencapaian yang lain. Pasti kan itu dibaca orang atau dilihat orang, apalagi udah masuk Wikipedia loh. Itu bukan sembarangan lah. Itu ada nggak hal-hal lain yang lu dapatkan dari karya-karya itu? Pencapaian-pencapaian lain selain dari Kemendikbud? Itu ada waktu itu pernah juga buku tersebut Asteroid Dari Namamu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Versi ringkasnya gitu kan. Bukunya itu kira-kira 128 halaman. Tapi versi ringkasnya itu kira-kira 30 sampai 40 halaman itu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, itu lewat program Komite Buku Nasional. Itu dari Badan Bahasa juga. Nah, itu unik juga sih. Jadi awalnya ada seseorang dari Amerika, itu seorang penyair, seorang penulis juga gitu.
dan dia menerjemahkan buku puisi karya-karya gue, puisi-puisi gue gitu. Awalnya masih ragu ini beneran atau tidak gitu kan dari luar gitu. Setelah gue tanya beneran, emang niat untuk menerjemahkan karya gue, hingga akhirnya lolos dari program beasiswa Komite Buku Nasional yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu. Gue internasional dong. Luar biasa nih anak muda ini. Keren. Nah, jadi ketika lu menulis ya, yang namanya menulis sama kayak bikin ya sebuah karya pasti ada inspirasi. Ada asal muasal kenapa akhirnya lu menulis judulnya tersebut, temanya tersebut. Itu terinspirasi dari apa? Ya, yang asteroid mungkin ya, yang itu ya. Yang asteroid itu terinspirasi awalnya karena apa ya? Semacam keresahan gitu. Keresahan dari setiap penulis ataupun orang kreator pasti ada keresahan kan, ingin membuat karya, kenapa gitu alasannya. Nah, kenapa asteroid itu waktu itu karena memang sedang mencari celah ataupun hal yang belum digarap penulis lain yang mungkin yang jarang gitu ya. Selain itu juga ada minat sih dari SMA, suka dengan sains, suka dengan astronomi, suka dengan hal-hal yang berbau langit, tata surya dan lain-lain. Nah, itu coba hal-hal yang gue sukain itu gue tuangkan ke medan puisi ataupun karya sastra. Nah, dari situ kenapa alasan gue membuat seperti itu, ingin mencari eksplorasi karya gitu. Supaya mungkin kalau dalam hazanah sastra ya, ataupun puisi ya, mungkin memang sering kita melihatnya puisi hanya temanya tentang senja dan kopi misalnya kan. Nah, mungkin bagi pembaca ataupun yang lain mungkin sudah jenuh pengen cari yang lain. Nah, itu coba gue tuangkan dengan eksplorasi yang lain sih. Iya, gitu. Jadi dari sains, ilmu pengetahuan alam gabung ke sastra sosial. Wah. Iya. Bisa gitu ya. Itu terinspirasinya apakah atau mungkin lu ngefans sama salah satu sastrawan tertentu atau pembuat puisi tertentu gitu? Iya, ada sih sastrawan namanya Seno Gumira ya. Seno Gumira Aji Dharma. Nah, dia itu selain sebagai penulis atau sastrawan, dia itu juga seorang rektor di salah satu universitas. Nah, dan dia selain sebagai rektor, dia juga sebagai kritikus sastra, akademisi, dosen juga. Jadi memang multi talenta ya. Maksudnya bukan hanya cuma menulis karya sastra, tapi juga sebagai akademisi, sebagai dosen. Nah, itu salah satu orang yang menginspirasi gue itu tadi, Seno Gumira. Makanya mungkin selain lo menulis, lu juga pengen menjadi guru, mungkin juga terinspirasi dari beliau. Betul, salah satunya itu. Iya, dari kuliah baca karya-karyanya ya ingin mencoba seperti itu. Jadi arah hidupnya udah jelas ya. Udah punya istilahnya tuh udah punya contoh. Ya, siap, iya sih. Luar biasa, keren bro. Nah, pasti gini, banyak orang di luar sana, termasuk gua ya, gua aja nggak tahu yang buat ya sastrawan. Banyak lah nama-nama sastrawan, mungkin kalau orang sering denger yang nama ini pernah terkenal di film kayak Hairil Anwar gitu, betul. Itu kan salah satu sastrawan besar. Nah, tapi kan mumpung gue lagi diskusi atau ngobrol sama sastrawannya langsung, ada nggak sih hal yang orang nggak tahu tentang sastrawan, tentang penulis? Nah, sebenarnya banyak ya. Kalau lihat dari hal umum, hal yang tidak diketahui banyak orang tuh banyak sebenarnya. Mungkin yang namanya sastrawan ataupun penulis gitu ya, itu untuk prosesnya itu sebenarnya kita lihat tidak bisa instan sih. Gue lihat itu nggak bisa instan kalau untuk bikin karya sastra ya. Karena kan pada dasarnya karya sastra tuh ada dua ya. Ada yang serius dalam arti karya sastra yang memang tujuannya untuk mengedukasi ataupun dikritisi oleh akademisi. Ada juga karya sastra yang populer yang tujuannya memang hanya untuk menghibur. Misalnya karya sastra untuk anak-anak SMA, anak SMP yang tujuannya memang yang menghibur karena seperti cinta-cinta ya, seperti itu. Sebenarnya ketika lihat dua perbedaan itu, nah kita harus lihat. Jadi ketika lu bilang, karya sastra apa sih bahasanya nggak ngerti, gue terlalu tinggi gitu kan. Nah, berarti itu masuk yang karya sastra serius. Tapi kalau ini kok karya sastra bahasanya kayak gini sih, gue lo, nah itu karya sastra populer. Nah, jadi ada semacam itu. Tapi dua hal tersebut sebenarnya itu banyak orang di Indonesia belum mengetahui. Nah, itu sebenarnya ya hal seperti itu sih. Lebih kepada teknisnya atau teorinya sih. Teorinya. Jadi kayak puisi sendiri atau apa karya sastra sendiri itu sebenarnya ada aliran-aliran. Ada aliran, betul. Ya kayak musik kan ada. Iya, bener, ada yang indie gitu kan. Ada yang pop dan lain-lain gitu sih. Dan itulah di sastra pun ada. Ada gitu juga. Nah, kalau dari lu berarti lu alirannya apa nih? Lebih genrenya kalau di gue serius sih, sastra yang serius sih. Gitu. Jadi kalau yang berat-berat lah ya. Iya, semacam itu lah. Iya, oke. Nah, tapi di zaman saat ini ya, kan dunia berubah. Ya, apakah masih banyak para penikmat sastra atau puisi itu sendiri di kalangan milenial zaman sekarang? Nah, ini juga menarik pertanyaannya. Mungkin kan semua orang mungkin belum begitu paham dengan sastra gitu ya. Melihat sastra terlalu tinggi, terlalu berada di Menara Gading, susah untuk dipahami gitu. Sebenarnya nggak juga gitu kan. Kalau kita lihat dari film misalnya budaya populer gitu, ada Pedengan Cinta di tahun 2000. Itu filmnya itu selain menceritakan tentang kehidupan anak sekolah, itu menceritakan kehidupan
penulis puisi si Rangga dan Cinta tuh baca buku puisi itu dari awal tahun 2000 hingga sekarang. Itu banyak juga ada puisi-puisi yang bertemakan cinta. Itu pun nggak masalah kalau kita ngomong cinta karena kan universal kan. Nah itu jadi kalau yang namanya bilang karya sastra terlalu berat tergantung kita mau mendalami yang mana. Nah kalau dibilang peminat, nah peminat itu sebenarnya banyak minatnya, banyak sekali skenanya itu banyak sekali peminatnya gitu dan pasarnya tuh ada. Kalau kita lihat Indonesia itu ada riset mengatakan Indonesia generasinya itu malas membaca. Kita lihat dari mana dulu malas membaca. Sementara kalau kita ikuti komunitasnya itu banyak pembaca yang tekun, yang benar-benar membaca, ada diskusinya gitu. Kita bikin podcast gitu banyak. Sekarang sudah ada yang podcast yang tentang sastra, ngebahas buku dan lain-lain tuh menarik sekali. Even gitu. Podcast buat buku? Iya ada. Itu sekarang makin menarik sih, makin melebarkan sayapnya gitu. Jadi kalau zaman dulu kita baca buku hanya di perpus, ternyata kayak bosen gitu kan. Desainnya hanya buku saja gitu. Nah itu kan bukan udah bosen ya. Generasi milenial pengen yang baru misalnya ya dengan desain yang catchy, yang menarik perhatian. Dengan adanya podcast itu menarik pembaca-pembaca muda supaya mencintai dan memahami literasi itu sastra nggak berat, asik loh bisa dibikin dengan santai dengan podcast gitu. Iya benar-benar karena orang mungkin ya podcast itu nge-trend karena sekarang banyak orang lagi melakukan aktivitas tapi dia bisa mendengarkan sesuatu. Bener. Yang menurut dia aku pengen coba cari tahu tentang itu tadi mungkin coba sekali dengan podcast sastra tentang dia lagi bahas buku ini jadi iya benar juga ya. Jadi sekarang karena ada lebaran sayap itu sehingga banyak platform-platform baru ya yang bisa mengembangkan itu sendiri. Betul. Nah ngomong-ngomong platform, tadi lu sempat cerita. Ternyata di luar itu ada lagi yang lu kerjain ya. Ada lagi. Luar biasa banyak banget. Kalau tapi ini masih berhubungan sama sastra. Masih. Benar. Apa itu? Namanya platform penakota.id. Penakota.id. Itu tentang apa itu? Ini situs platform online. Semua orang bisa menjadi penulis di situ. Namanya platform UGC, User Generated Content. Jadi kontennya itu dibuat oleh para user atau para pengguna di situ. Jadi seperti orang tinggal bikin account di situ, setelah bikin account langsung tinggal publikasi, ya, bikin karya lalu publikasi bisa. Lalu juga ada sistem kurasi, ada penilaian seleksi juga ada. Oh ada. Gitu situ di Penakota. Nah biasanya mereka itu tujuan dari Penakota itu apa? Apakah memang untuk seperti menjadi wadah ya? Iya betul. Menjadi platform wadah seperti bata YouTube, semua orang bisa bikin karya di situ kan. Nah itu sebagai wadah gitu. Semua orang bisa menulis, tidak membedakan penulis dia profesinya apa, semua orang bisa nulis di situ. Oke, siapapun itu. Siapapun asal terhubung dengan internet, bisa langsung buat. Oke, jadi dan itu free. Free, ya. Gabungnya free. Usernya ada berapa banyak? Setelah kemarin diskusi sama teman-teman itu gue lihat user dari Penakota sudah masuk ke hampir 5.000. Wah, 4.000 berapa begitu ya? 4.000 berapa gitu. Itu udah berapa lama berarti berjalan? 2017 ya 2017. Berarti sudah menuju 3 tahun ya? Iya, menuju 3 tahun 5.000 dan mereka pasti para penikmat karya-karya. Karya sastra. Iya, benar. Ya, wah, berarti ya benar ada pasarnya. Ada pasarnya. Karena database kelihatan. Kenapa bisa kepikiran untuk bikin itu? Itu awalnya ya kalau secara detailnya ya awalnya memang sebenarnya gue bukan langsung sebagai founder gitu. Awalnya ketika itu temen namanya Virus dan Acoy dan Opik itu mengajak untuk ikut sebuah acara sastra. Nah ketika ada sebuah acara sastra awalnya gue malah dijadikan tokoh ataupun narasumber sebenarnya. Awalnya awalnya datang yuk ke acara sastra ini, kita ngobrol-ngobrol, nanti gue mau nanya tentang apa nih, tentang lo, tentang karya lo gitu, mau dibikin konten narasumber gitu. Setelah dijadikan konten, setelah gue pikir-pikir, gue kan ikut komunitas banyak ya, ada berbagai komunitas gue ikuti, tapi selama ini komunitas itu kayak merasa stagnan gitu, kayak merasa hanya sebagai komunitas tapi nggak menjadi salah satu yang menggerakkan gitulah. Akhirnya gue coba ajak aja ke mereka ya, menawarkan juga, gimana kalau gue bantu gitu ya. Udah dengan gayung bersambut nih, akhirnya gue sama mereka jalan terus Penakota gitu. Membuat latihan Penakota itu. Gitu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak direncanakan itu jadi ya. Malah nggak ada niatan itu karena ngerasa bantu aja lah, asik juga nih gitu. Oke, luar biasa. Nah kalau kita bicara kembali ke profesi tadi, dari guru, lu nulis juga, lu membuat banyak karya, bahkan udah banyak penghargaan yang lu dapetin ya, itu luar biasa sekali. Nah apa sih yang cerita-cerita yang menyenangkan dari ketika lu menjadi seorang penulis? Menyenangkannya dalam arti karyanya itu ternyata mampu menginspirasi sih. Contohnya misalnya kayak ketika ada lomba gitu kan, ternyata karya gue itu dibacakan di acara-acara baca puisi gitu, dengan mencantumkan kredit ya, jadi di-mention gitu nih karya Galih Pramudianto dan seterusnya. Jadi kepuasan seorang penulis adalah karyanya dibaca dan diapresiasi. Dan yang paling utama sebenarnya kalau namanya kritik, mungkin kalau orang awam melihat kritik itu merasa apa sih kritik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di karya sastra, kritik itu adalah suatu hal yang bagus karena itu seperti jamu yang sangat bermanfaat, ataupun ya vitamin yang sangat bermanfaat. Kalau karya itu dikritik berarti karya itu sangat
berpengaruh ataupun sangat memiliki kualitas. Karena ada orang yang mau mengkritik. Karena kritik itu kan tingkatan dari apresiasi. Setelah mengapresiasi dikritik, wah berarti karya ini memang bagus gitu. Iya, karena kritik sendiri memang di atas apresiasi kan. Iya, di atas apresiasi, betul. Itu menarik sekali sih. Jadi kayak gue merasa ya bersyukur lah gitu dibaca dan diapresiasi dan kritik gitu. Menarik. Iya, karena kalau kita kembali kata kritik, orang bisa mengkritik karena dia sudah mendalami isinya. Iya, betul. Bener betul banget. Iya kan, pasti ya. Oke, nah itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi bisa menginspirasi banyak orang dan karya-karya lu kayak dibaca orang lain. Nah, di sisi lain adalah pasti ada dukanya dong. Ada hal yang mungkin orang nggak tahu kalau wah jadi penulis tuh nggak enaknya di sini, beratnya di sini, tantangannya di sini. Ada nggak? Duka lebih ke pengalaman pribadi mungkin ya. Mungkin kayak ketika orang patah hati sebenarnya melihatnya kalau patah hati itu hanya duka saja, tapi sebagai penulis itu menjadi hal yang jadi motivasi ataupun jadi bahan tulisan sebenarnya. Hal-hal yang patah hati dijadikan bahan tulisan tapi dieksplorasi dengan karya lainnya gitu. Kalau hal yang duka ataupun hal yang tidak menyenangkan apa ya, lebih kepada ini sih manajemen waktu. Karena untuk buat karya itu tidak bisa instan. Kalau karya sastra yang serius ya, itu butuh waktu riset yang lama. Nah itu kadang jadi dukanya ya itu harus sabar untuk menghasilkan karya, tidak bisa instan. Karena kalau karya yang instan mungkin ya jatuhnya dinikmati juga hanya instan. Tapi kalau karya yang di riset, ditulis dengan riset, dengan baca yang lama dan lain-lain, ya mungkin bisa berumur panjang ya, mungkin seperti itu. Lebih kepada prosesnya sih. Tapi gue nggak menganggap itu duka sih. Jadi gue enjoy aja. Itu challenge-nya lah ya. Yang lo harus lewatin itu prosesnya gitu sih. Nah, berarti kayak buku Asteroid tadi, Asteroid apa judul sorry? Dari Namamu. Asteroid dari Namamu. Itu berapa lama lo bikin? Itu kan terbit 2019 awal ya, Januari 2019. Nulisnya dari 2017 sih, 2 tahun. 2017 apa? Iya, 2 tahun. 2 tahun ya. Bener ya waktu ya. Tapi sambil di sela-sela sih, jadi enggak langsung tulis terus, jadi ditabung dulu naskahnya sambil sela-sela kerja, nulis dulu gitu. Jadi mengerjakannya santai. Santai, iya. Dinikmati, bener. Oke. Nah, sekarang ini, kalau misalkan para netizen di sini pasti kan juga banyak nih yang dengerin podcast kita, memang mungkin dia punya cita-cita yang sama kayak lu, Bro. Bener enggak, gue pengen jadi guru, pengen jadi seorang penulis, dan mungkin juga harus jadi sastrawan. Lu ada saran nggak buat mereka nih? Karena kan lu udah posisinya udah menjadi nih. Nah, ada saran-saran nggak buat teman-teman kita yang sedang menuju ke sana? Mungkin kalau yang dari guru ya, dari guru yang paling utama memang harus dari hati ya, karena memang guru itu kan panggilan gitu. Selain dia profesi, dia panggilan yang memang yang harus totalitas ketika mendidik gitu, mendidik anak-anak. Karena kalau tidak totalitas ya hasilnya bisa malah praktek, ilmu yang dikasih malah jadi hal yang nggak baik. Nah itu bahaya juga gitu. Karena pada dasarnya guru selain dia punya karya ataupun ilmu, transfer ilmu, dia juga harus punya karakter yang baik gitu. Karena kan dia dicontoh oleh murid-muridnya kan. Nah, jadi gue rasa sih lebih kepada panggilan dulu. Memang lu niat tuh dari awal, dari hati pengen jadi guru dan bermanfaat untuk orang-orang gitu, buat anak-anak gitu. Itu untuk guru. Kalau untuk penulis itu sekarang di zaman digital semua orang terkadang bisa menjadi penulis ya, dalam arti semua sudah ada banyak platform, sudah banyak ada wadah gitu. Orang bisa nulis. Lebih kepada tipsnya ya gitu mungkin ya. Tips untuk jadi penulis ya banyakin membaca karya-karya yang memang lu pengen tulis. Misalnya pengen nulis novel tentang petualangan, nah, ataupun tentang kisah detektif gitu. Yang banyak baca tentang kisah-kisah petualangan yang sudah ada di zaman dulu, ataupun karya sastra zaman dulu. Karena karya sastra zaman dulu bukan menggambarkan old school ataupun kuno, tapi itu malah jadi inspirasi. Karena kita bisa lihat contoh, ibaratnya namanya karya itu kan bisa dicontoh lalu bisa dieksplorasi, diubah gitu kan. Ada format namanya ATM kan, amati tiru modifikasi. Nah dari situ, nah itu sih gue pesannya kepada penulis, mungkin jangan mengharap instan. Tapi kalau memang mau instan ya silakan, tapi ya harus sabar juga kalau mau mendapatkan penghargaan atau apapun itu. Karena kan ada proses untuk mencapai itu. Ada pembaca yang kritis, yang itu seperti itu sih. Oke, jadi benar-benar ya namanya untuk sebuah kualitas nggak ada yang langsung jadi ya. Langsung jadi, iya, ada prosesnya. Benar. Kayak vas bunga aja, untuk vas bunga yang mewah itu bisa jadi karena dia dibakar dulu. Betul. Dia apa yang dia tanah liat kan bisa menjadi suatu barang yang bagus. Ataupun misalnya kayak Cristiano Ronaldo atau Messi, misalnya pemain bola, itu kan dia latihannya intens terus, nggak bisa langsung jadi kuat. Jadi ya kan ada nggak tiba-tiba jadi model ya kan. Iya, benar. Terus jadi top scorer, iya, benar. Kita nggak lihat tuh dia latihannya dari kapan. Gimana, betul. Setuju banget. Nah, keren banget, Bro. Jujur gue baru pertama loh ngobrol sama seorang penulis atau sastrawan. Ternyata ya tadi ya dari sisi menulis sendiri tuh banyak ilmunya ya. Ada banyak caranya, bahkan tekniknya. Itu makanya di kuliah pun ada khusus untuk di sastra ya. Nah, mungkin buat teman-teman seperti yang tadi dibilang ya, untuk menjadi guru pertama adalah panggilan. Karena kenapa sih
karena guru itu sebuah pekerjaan yang nggak bisa dinilai secara value uang terutama ya, karena memang pekerjaan yang mulia. Lalu yang kedua adalah untuk menjadi seorang penulis itu semuanya itu butuh proses. Jadi harus sabar, nikmatin prosesnya untuk mendapatkan hasil yang sangat baik. Nah, mungkin nih sebelum kita closing, ada closing statement nggak dari Bro Galeh ya kan, buat para netizen? Ya, jadi untuk netizen, warganet dan teman-teman semua gitu, untuk menjadi penulis ataupun menjadi kreator gitu ya, biasakan menghargai setiap karya-karya dari teman ataupun dari karya-karya penulis-penulis yang lain, karya yang kira-kira memang menjadi contoh gitu. Karena ketika kita berkarya gitu ya, memang sekali lagi tidak bisa instan. Kita harus pahami prosesnya, dalam arti kita harus berdarah-darah dalam tanda kutip gitu. Karena ya hal yang instan pun hasilnya pun nanti outputnya pun juga akan instan. Ibaratnya seperti mie instan pun dimasak tidak instan, dia ada prosesnya untuk menjadi sebuah mie gitu kan. Nah, begitu juga dengan karya, apalagi buku ataupun karya tulis. Nah, itu harus penuh banyak baca, penuh riset dan sebagainya sih. Wah, luar biasa. Keren. Thank you banget bro atas waktunya udah bisa datang di Ruang Profesi. Semoga sukses terus. Sama-sama. Banyak karyanya lagi. Amin. Dan karyanya bisa boom. Wah. Oke, thank you. Thank you Ruang Profesi.